Pernah nggak sih Anda lihat saham yang ceritanya itu kok kayak bertolak belakang? Di satu sisi kelihatannya jelek banget, tapi kalau digali lebih dalam, kok menjanjikan ya? Nah, itulah kisah dari PT Superior Prima Sukses, atau yang kita kenal dengan kode saham BLES. Ini adalah sebuah teka-teki investasi yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, langsung aja kita lihat datanya. Di sebelah kiri, pendapatannya tumbuh. Ya, meskipun tipis 2,8%, tapi tetap tumbuh. Ini kan biasanya kabar baik. Tapi, coba lihat ke kanan. Laba bersihnya anjlok parah, minus 47,7%. Hampir separuh labanya hilang. Angka seperti inilah yang biasanya bikin investor pemula langsung panik, langsung jual. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak akan begitu. Nah, ini nih momen krusialnya. Di persimpangan inilah banyak investor yang salah jalan. Mereka lihat angka merah, langsung kabur. Padahal, seorang mentor investasi pasti akan mengajarkan Anda untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan satu hal yang paling penting. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Untuk menjawab kenapa tadi, kita harus jadi detektif. Kita harus bedah lebih dalam lagi. Yuk, kita kupas tuntas angka-angka kunci dari laporan keuangan 2025 mereka, biar kita bisa lihat gambaran utuhnya. Oke, di sini ceritanya mulai kelihatan polanya. Lihat kan, pendapatan naik dikit, tapi laba kotor turun 17%, dan laba bersihnya terjun bebas hampir 48%. Ini artinya apa? Sederhana saja, ada biaya yang membengkak luar biasa besar yang menggerogoti keuntungan mereka. Pertanyaannya sekarang, biayanya lari kemana sih? Nah, ini dia jawabannya, langsung dari sumbernya. Kata kuncinya adalah investasi. Jadi penurunan laba ini bukan karena bisnisnya memburuk atau mereka nggak bisa jualan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah langkah yang disengaja, sebuah strategi. Mari kita dalami. Investasi macam apa sih yang mereka lakukan sampai labanya dikorbankan seperti ini? Inilah inti dari cara berpikir seorang investor jangka panjang. Kita harus bisa membedakan antara biaya dengan investasi. Kadang perusahaan memang harus berdarah-darah dulu di laporan keuangan jangka pendek demi membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk masa depan. Istilah kerennya itu belanja modal atau CapEx. Nah, BLS ini lagi gila-gilaan melakukan CapEx. Mereka nggak sedang berdiam diri meratapi laba yang turun, tapi mereka sedang sibuk membangun mesin uang baru untuk masa depan. Mereka sedang membangun pabrik-pabrik baru. Dan ini bukan cuma satu pabrik. Coba lihat timelinenya. Gila kan? Agresif banget. Dari satu pabrik di tahun 2012, sekarang jadi 5 pabrik. Yang paling menarik, pabrik kelima di Banjarnegara itu mulai operasi di pertengahan 2025. Kapan itu? Tepat setelah mereka IPO. Artinya, mereka pakai uang dari kita, para investor publik, untuk mendanai langkah ekspansi raksasa terakhir mereka. Dan hasil dari semua belanja modal ini apa? Hasilnya, BLES sekarang adalah produsen bata ringan terbesar di Indonesia. Kapasitas produksinya lebih dari 5 juta meter kubik per tahun. Ini bukan lagi pemain ecek-ecek, ini adalah raksasa di industrinya. Jadi, kita udah berhasil mengubah cara pandang kita kan? Dari yang tadinya kita lihat sebagai masalah laba anjlok, sekarang kita melihatnya sebagai cerita investasi strategis. Nah, pertanyaannya, apakah cuma kita yang berpikir seperti ini? Atau jangan-jangan ada pemain besar lain yang juga melihat potensi yang sama? Dalam berinvestasi ada satu trik yang sering kali berguna. Coba intip apa sih yang sedang dilakukan oleh smart money? Maksudnya para investor besar, institusi, atau konglomerat yang punya tim riset sendiri. Kalau mereka ikut masuk, biasanya ada sesuatu yang menarik di sana. Dan ternyata di Oktober 2024, ada investor kawakan, Hermanto Tanoko, lewat grup Tanch Corp miliknya, yang memborong 73,1 juta lembar saham BLES. Wow, ini bukan jumlah yang sedikit. Aksi borong saham ini bukan sekedar belanja biasa. Ini menaikkan porsi kepemilikan Tanch Corp jadi lebih dari 10%. Di pasar modal, ini seperti sebuah sinyal, sebuah kode keras yang mengatakan, "Hey, kami percaya dengan masa depan perusahaan ini bahkan ketika labanya sedang turun." Oke, ceritanya menarik, smart money juga sudah ikut masuk. Tapi sekarang pertanyaan paling penting buat kita, harganya gimana? Apakah harga saham BLES saat ini wajar, atau jangan-jangan sudah kemahalan? Yuk kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Coba fokus ke kolom pertama, rasio PE atau Price to Earnings Ratio. Sederhananya, angka ini menunjukkan seberapa besar harga yang rela dibayar pasar untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan. Angka BLES ada di 16,31 kali. Ini lebih tinggi dari beberapa pesaingnya. Artinya apa? Artinya pasar rela membayar lebih mahal untuk BLES karena pasar berekspektasi laba BLES ini akan tumbuh pesat di masa depan. Nah, ini dia intinya. Pasar itu tidak sedang membeli kinerja BLES di tahun 2025.
mereka sedang membeli masa depannya. Mereka bertaruh bahwa Biles, dengan efisiensinya yang terbukti lebih unggul dari raksasa seperti SMGR, lihat saja marginnya, akan mampu mengubah semua kapasitas pabrik barunya itu menjadi pundi-pundi keuntungan di masa yang akan datang. Oke, investasi besar-besaran sudah selesai. Uangnya sudah dibelanjakan. Lalu, apa pemicu atau katalis yang bisa membuat Bells benar-benar pulih dan tumbuh di tahun 2026? Kan investasinya harus ada hasilnya dong? Katalis pertama datang dari luar. Seluruh sektor bahan bangunan diprediksi akan bangkit di 2026. Ini seperti Biles mau berlayar, tiba-tiba dapat angin kencing dari belakang. Tentu ini akan sangat membantu penjualan mereka. Mereka ada di posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Dari dalam, perusahaan juga sudah punya peta jalan yang sangat jelas. Pertama, genjot produksi dari pabrik-pabrik baru. Kedua, terus tingkatkan efisiensi biar marginnya makin tebal. Ketiga, perluas jaringan distribusi. Rencananya sudah matang. Baik, kita sudah kumpulkan semua kepingan puzzle-nya. Laporan keuangan, strategi perusahaan, langkah smart money, valuasi, sampai katalis masa depan. Sekarang, tugas kita sebagai investor adalah merangkai semua itu menjadi sebuah tesis investasi yang utuh. Jadi, kesimpulannya begini, laba yang anjlok di tahun 2025 itu bukanlah sinyal bahaya. Justru sebaliknya, itu adalah biaya sekolah yang harus dibayar Biles untuk menjadi juara kelas. Itu adalah harga dari sebuah ambisi untuk mendominasi pasar di tahun-tahun berikutnya. Sebuah pengorbanan jangka pendek untuk kemenangan jangka panjang. Nah, pertanyaan terakhir ini kembali kepada Anda. Setelah melihat semua data dan cerita di baliknya, apakah Anda setuju dengan pasar yang optimis terhadap Biles di 2026? Analisis ini bukanlah sebuah rekomendasi beli atau jual, tapi sebuah kerangka berpikir agar Anda bisa mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi.